Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Nah, kali ini kita belajar ekonomi bab 4 tentang keseimbangan dan struktur pasar. Nah, apa saja yang dibahas dalam bab 4 ini? Ada permintaan, penawaran, keseimbangan harga, elastisitas, dan juga pasar. Nah, pernahkah kamu melihat sell up to 75% off, ya kan? Atau 30% off. Nah, mungkin kamu akan membawa saudara, teman untuk pergi membeli mungkin di mall atau di e-commerce. Ya kan? Atau apa yang kamu pikirkan ketika kenaikan harga pangan yang sangat tinggi ketika misalnya menjelang hari raya keagamaan. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam bab 4 ini. Yang pertama, permintaan. Nah, jadi permintaan adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, jadi dalam permintaan ini, harga itu sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain dianggap konstan atau tidak berubah, ceteris paribus. Nah, hukum permintaan, jika harga naik, maka kuantitas yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka kuantitas yang diminta naik. Jadi hukum permintaan memiliki hubungan terbalik antara tingkat harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya, jadi ketika misalnya harga jeruk meningkat, maka permintaan akan jeruk itu menurun. Atau ketika harga jeruk menurun, maka permintaan akan jeruk itu meningkat. Lalu yang kedua, harga barang komplementer dan substitusi. Nah, harga barang komplementer, misalnya harga mentega itu naik, maka permintaan akan roti juga akan turun karena barang komplementernya, pelengkapnya itu naik. Nah, barang substitusi, misalnya kalau harga beras, kita katakan harga beras naik, ya kan? Maka konsumen akan mengkonsumsi kentang atau umbi-umbian lain atau bahan gandum lain. Jadi permintaan akan kentang itu akan naik karena harga beras meningkat. Jadi permintaan akan barang substitusi itu akan meningkat. Lalu pendapatan. Jadi ketika pendapatan seorang konsumen meningkat, maka meningkat juga kuantitas atau jumlah barang yang dia minta. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika pendapatannya turun, maka kuantitas yang dimintanya itu berkurang. Lalu jumlah dan karakteristik penduduk. Nah, jadi ketika jumlah penduduk suatu negara meningkat, maka permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Ya kan? Begitu juga dengan karakteristik penduduk. Misalnya pada tahun 2021 banyak anak lahir, maka kebutuhan akan popok, susu, ya kan? Itu juga akan meningkat. Lalu perubahan tradisi, mode dan juga selera masyarakat. Nah, jadi kalau kamu lihat ya, sudah banyak orang melihat mode ala-ala Korea, ya kan? Make up ala-ala Korea. Nah, jadi dengan adanya mode baru ini, maka permintaan akan pakaian ala-ala Korea ini tadi meningkat. Begitu juga dengan selera masyarakat. Contohnya kita sudah sangat menyukai fast food, ya kan? KFC, McDonald, pizza dan lain sebagainya. Maka permintaan akan barang ini juga akan meningkat. Lalu perkiraan harga di masa depan. Nah, misalnya ya, pemerintah sudah mencanangkan bahwa BBM itu akan naik dalam waktu dekat. Maka banyak konsumen ya berbondong-bondong pergi ke SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak. Lalu hari raya keagamaan. Nah, jadi ketika harga bahan baku naik menjelang hari keagamaan, maka permintaan akan bahan baku atau bahan pangan itu juga akan meningkat. Lalu kondisi sosial dan ekonomi. Nah, contohnya seperti pandemik, ya kan? Maka permintaan akan masker, APD, hand sanitizer juga akan meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan pokok makanan, persediaan,
ya kan? Jadi banyak konsumen yang takut keluar rumah, jadi sekali-sekali dia keluar rumah lalu dia membuat stok persediaan makanan untuk ke depan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu kurva permintaan. Kalau kita lihat dalam tabel pada kombinasi A, harga per kilogram apel 5.000 mula-mula, maka si Dina melakukan pembelian meminta apel sebanyak 10 kilo. Lalu pada kombinasi B, harga apel menurun, maka naik jumlah kuantitas yang diminta sebanyak 20. Begitulah seterusnya sampai kepada kombinasi E. Ketika harga menjadi turun, maka kuantitas yang diminta naik. Boleh kita gambarkan pada kurva berdasarkan harga dan juga kuantitas yang diminta. Fungsi permintaan QD sama dengan QD sama dengan A dikurang BP. QD itu jumlah permintaan, A itu konstanta, kemiringan D, dan P itu harga. Nah, kita lihat soal. Nah, jadi untuk menentukan fungsi permintaan kita gunakan rumus yang ada di layar. P dikurang P1 dibagi dengan P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi dengan Q2 kurang Q1. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika harga mula-mula 400, maka kuantitas yang diminta 30. Lalu ketika harga meningkat menjadi 600, maka kuantitas yang diminta 20. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, jadi kita gunakan rumus yang tadi, tapi secara sederhana, secara singkat bisa kita buat seperti ini. P2 600 tadi kan, P1-nya 400. Lalu Q2, ini bukan Q4 ya, Q2-nya 20, Q1-nya 30. Kita kurangkan P2 dengan P1, tapi kita buat di akhirnya itu Q. 600 kurang 400 sebanyak 200 Q, sama dengan dikurangkan Q2 dengan Q1. 20 dikurang 30 minus 10. Kita buat simbolnya di belakang P. Lalu setelah kita kurangkan, lalu kita kalikan P2 dengan Q1, lalu P1 dengan Q2. Dapatlah hasilnya 600 dikali 30, 18.000 dikurang dengan 400 dikali 20, 8.000. Lalu kita kurangkan 18.000 dengan 8.000, dapatlah hasilnya 10.000. Maka 200Q sama dengan minus 10P ditambah 10.000. Lalu Q sama dengan min 10P ditambah 10.000 dibagi 200. Karena pada sisi kiri 200 dikalikan dengan Q, maka ketika dia pindah ke sisi kanan dia menjadi dibagi, ya. Maka QD sama dengan min 0,05P ditambah 50 karena kita sudah bagi dengan 200. Maka dapatlah QD-nya sama dengan 50 dikurang 0,05P. Itulah fungsi permintaannya. Nah, pergerakan kurva permintaan dan pergeserannya. Kalau pergerakan kurva permintaan, dia bergerak masih sepanjang kurva permintaan. Nah, pada titik A, mula-mula harga suatu produk 100.000. Permintaannya sebanyak 10. Kuantitasnya sebanyak 10. Lalu ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta sebanyak 5. Jadi kurva yang mula-mula pada titik A itu bergerak ke titik B karena perubahan harga. Kita lanjut dengan pergeseran. Nah, kalau dia bergeser berarti karena faktor-faktor lain. Ya, contohnya seperti karena adanya peningkatan pendapatan, adanya peningkatan selera masyarakat, dia akan bergeser ke kanan. Coba kita perhatikan pada kurva A. Nah, ketika kuantitasnya 50, pada harga 6.000, dia berpindah ke kuantitas 70, dari titik A ke titik A aksen. Ya. Nah, lalu kita lihat ke pergeseran kurva permintaan ke kiri. Kalau dia ke kiri berarti pendapatannya, ketika pendapatan menurun, selera masyarakat menurun, ya kan? Maka
kuantitas yang diminta mula-mula 50 menjadi 30. Kita lanjut ke penawaran. Nah, penawaran itu menunjukkan seberapa banyak produsen mau dan mampu menawarkan barang atau jasa per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga tertentu. Ceteris paribus. Nah, hukum penawaran, jika P naik, ketika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan naik. Jika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan turun. Memiliki hubungan berbanding lurus antara tingkat harga dengan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama ada kemajuan teknologi. Nah, jadi ketika teknologi digunakan, itu akan mempercepat produksi, sehingga output yang bisa ditawarkan itu lebih banyak. Lalu biaya produksi. Nah, jika bahan baku itu meningkat, maka produsen akan mengurangi jumlah produknya. Maka dengan begitu, penawaran akan berkurang. Nah, ketika harga bahan baku itu menurun, maka produksi akan meningkatkan produknya dan banyak barang yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, harga barang. Nah, ketika harga naik, maka penawaran jumlah barang yang ditawarkan itu naik. Ketika harga barang itu turun, maka jumlah yang ditawarkan itu turun. Lalu perkiraan produsen. Nah, jadi ketika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan baik, maka dia akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Nah, sebaliknya, ketika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian akan memburuk di masa yang akan datang, maka dia tidak meningkatkan produksi. Itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kurva permintaan ya bisa kita lihat ketika harga jeruk 4.500, penjualan 50, lalu harga meningkat menjadi 4.750. Maka penawaran yang dilakukan oleh produsen sebanyak 60. Begitu sampai ke harga 6.000. Jadi semakin tinggi harganya, maka semakin tinggi juga yang namanya penawaran. Fungsi penawaran QS sama dengan min A ditambah BP. Nah, boleh kita hitung dengan rumus yang tadi sama dengan fungsi permintaan, ya. Nah, contoh soal. Ketika harga 400, kuantitas 30. Ketika harganya naik menjadi 600, maka kuantitasnya naik menjadi 50. Tentukan persamaan penawaran. Nah, kita masih menggunakan rumus yang tadi dengan cara yang sama. Dapatlah hasilnya Q sama dengan min 10 ditambah 0,1. Jadi caranya itu sama dengan fungsi permintaan tadi ya. Nah, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Nah, kalau dikatakan bergerak, dia masih sama pada kurva penawaran. Dia bergerak dari titik A menjadi titik C karena perubahan harga. Maka ketika harga naik, maka jumlah penawaran itu akan meningkat. Ketika harga 100.000 menjadi 300.000, maka jumlah kuantitas dari 2 menjadi 4. Pergeseran kurva sama seperti kurva permintaan. Ketika bergeser berarti faktor-faktor lainnya yang berubah, bukan harganya yang berubah. Harga tetap 6.000, kuantitas penawaran, katakanlah jeruk, berubah dari 50 menjadi 70 karena misalnya kemajuan teknologi atau jumlah produsen yang meningkat. Nah, kalau ke kiri, dia berarti teknologi itu biaya pemeliharaannya mahal, maka mengurangi yang namanya jumlah penawaran. Keseimbangan pasar. Nah, harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, kalau dikatakan keseimbangan pasar berarti ketika QD sama dengan QS, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Kita masuk ke contoh. Fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 dikurang 3 PD.
Nah, fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2PS dikurang 5. Nah, jadi kita bisa hitung kuantitas dan harganya pada keseimbangan harga, keseimbangan pasar. Kurvanya nanti kita bahas via Zoom. Oke, QD sama dengan QS. 40 dikurang 3 PD sama dengan 2 PS dikurang 5. Maka kita pindahkan minus 5 ke sisi kiri, jadi 45 sama dengan minus 3 PD, kita pindahkan ke sisi kanan, jadi 5P. Maka P dapatlah sebanyak 9, sebesar 9. Nah, lalu P kita masukkan ke persamaan QD. 40 dikurang 3 PD. 40 dikurang 3 dikali 9. Maka dapatlah hasilnya QD sama dengan 13. Jadi, kuantitas keseimbangan pasar adalah 13 unit pada harga 9. Oke, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pajak dan juga subsidi. Nah, pajak itu bisa menambah harga barang yang ditawarkan sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Kita masuk ke contoh. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 50 ditambah 2Q, maka fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 30 ditambah 2Q, dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Maka kita lihat harga keseimbangan. Nah, penawaran sebelum pajak tadi ya, P sama dengan minus 30 ditambah 2Q. Maka penawaran setelah pajak kita tambahkan pajaknya tadi 10. Jadi minus 30 ditambah 10 ditambah 2Q. Maka P sama dengan min 20 ditambah 2Q. Kita masukkan ke rumus. PD sama dengan PS. 50 dikurang 2Q sama dengan min 20 ditambah 2Q. Maka kita pindahkan minus 20 ke sisi kiri jadi 70. Sama dengan minus 2Q kita pindahkan ke sisi kanan jadi 4Q. Dapatlah Q-nya sama dengan 17,5. Nah, jadi jika Q sama dengan 17,5, maka P sama dengan 15. Jadi 15 lah harga keseimbangan pasar. Lalu subsidi. Nah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen sehingga mengurangi harga. Kalau pajak menambah harga, subsidi mengurangi harga. Contoh, fungsi permintaan P sama dengan 50 ditambah 2Q, maka fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan minus 30 ditambah 2Q. Maka pemerintah ketika memberikan subsidi 10, tentukan harga keseimbangan. P sebelum subsidi, P sama dengan min 30 ditambah 2Q. Setelah subsidi, P sama dengan min 30 dikurang. Ya, karena subsidi itu mengurangi harga. Maka kita kurang 10 ditambah 2Q. P sama dengan min 40 ditambah 2Q. Jadi kita masukkan ke harga keseimbangan. PD sama dengan PS. 50 dikurang 2Q sama dengan minus 40 ditambah 2Q. Maka 90 sama dengan 4Q, dapatlah Q-nya 22,5. Jadi jika Q dapatnya 22,5, kita masukkan P pada rumusnya, pada persamaannya, dapatlah harga keseimbangan sebesar 5. Oke, sampai di sini mohon dipahami. Kita akan bahas selanjutnya via Zoom. Terima kasih.